Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahratul Aziza. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kosmetologi, yaitu formula sabun padat transparan. Nah, kita masuk di bagian research and development. Pengertian sabun. Sabun adalah garam alkali karboksilat. Nah, ada dua jenis sabun yang kita kenal, yaitu sabun padat dan sabun cair. Sabun padat dibedakan lagi atas tiga, yaitu sabun opakui, transkulin, dan transparan. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu sabun transparan. Sabun transparan merupakan salah satu jenis sabun yang memiliki penampilan menarik karena penampakannya. Selain itu, sabun transparan biasa menjadi alternatif sediaan obat dengan penampakan yang lebih menarik. Nah, pada formulasi ini, zat aktif yang kelompok kami gunakan yaitu ekstrak lengkuas. Nah, secara tradisional, lengkuas sering digunakan sebagai obat sakit perut, karminatif, anti jamur, anti gatal, bengkak, dan anti alergi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tanaman lengkuas. Yang pertama, kerajaan yaitu Plante, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, anak kelas Comylinidae, bangsa Zingiberalis, suku Zingiberaceae, marga Alpinia, dan jenisnya yaitu Alpinia galanga. Morfologi lengkuas. Lengkuas merupakan herba tahunan. Akarnya berupa akar selabut, berwarna coklat. Batang dari lengkuas bermetamorfosis menjadi rimpang, menjalar di bawah permukaan tanah. Berwarna putih kemerahan, akarnya muncul di setiap ruas rimpang, berwarna coklat. Batang semu muncul di permukaan tanah. Tumbuh dari tunas, rimpang sebelum berbunga terdiri atas pelepah daun yang menyatu. Sesudah berbunga, batang semu terisi oleh tangkai bunga. Tanaman lengkuas memiliki daun tunggal serta bunga majemuk berbentuk tandan terletak di ujung batang atau bunga terminal. Bunga berbentuk tabung, daun kelopak berjumlah 5, warna hijau keputihan, dan mahkota berjumlah 5, berwarna putih. Kandungan kimia. Kandungan kimia yang dimiliki oleh tanaman lengkuas yaitu memiliki senyawa aktif antara lain eugenol, galangin, kaempferol, quercetin, dan acetosikhafikol asetat atau ACA. Komponen kimia utama yang memberikan aroma pada lengkuas adalah senyawa ACA atau galangal asetat yang bersifat sebagai anti alergi, antioksidan, dan anti jamur menurut Jurnal Hermani 2010. Selanjutnya, definisi bentuk sediaan. Yang pertama, definisi sabun. Sabun merupakan sediaan pembersih kulit yang dibuat dari proses saponifikasi atau netralisir lemak, minyak, wax, rosin atau asam dengan basa, organik atau organik tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Selanjutnya, pengertian sabun transparan. Sabun transparan merupakan sabun batangan yang memiliki struktur bening. Sabun ini memiliki tingkat transparansi yang tinggi sehingga memancarkan cahaya yang menyebar dalam partikel-partikel kecil. Sabun transparan dibuat dari campuran minyak atau lemak dan larutan NaOH yang disebut dengan reaksi saponifikasi yang dilakukan pada suhu 60 derajat sampai 70 derajat Celcius. Alasan pemilihan bentuk sediaan. Adapun alasan kami memilih bentuk sediaan sabun padat transparan yaitu karena sabun transparan memiliki tampilan yang transparan dan lebih berkilau dibanding jenis sabun lain, serta mampu menghasilkan busa yang lebih lembut di kulit.
Selain itu, tampilan dari sabun transparan menarik, berkelas, dan mewah, membuat sabun transparan dijual dengan harga yang relatif lebih mahal. Selain itu, sabun transparan juga bisa dijadikan sebagai cindera mata ataupun souvenir sehingga memberikan kesan unik dan tampilan eksklusif. Selanjutnya, pengembangan formula. Master formula kami dapatkan dari jurnal memiliki bahan-bahan yaitu asam stearat, minyak kelapa, minyak jarak, NaOH 30%, gliserin, etanol, gula, diethanolamida, NaCl, Aquades, dan zat aktif yaitu ekstrak lengkuas. Diformulasikan dengan berbagai konsentrasi, yaitu ada 3 konsentrasi seperti pada slide PPT yang telah saya tampilkan. Selanjutnya, rancangan formula. Adapun rancangan formula yang kami buat yaitu nama produknya Alpinia Transparent Soap, artinya sabun lengkuas transparan. Jumlah produk yang akan kami buat yaitu 6. Adapun tanggal formulasi yaitu tanggal 19 bulan 11 tahun 2020. Tanggal produksinya yaitu tanggal 24 bulan 11 2020. Selanjutnya bagian nomor registrasi. Nomor registrasi yang kami rancang yaitu NA18200200133. Rinciannya yaitu 2 huruf awal yaitu kode benua, 2 angka kode negara, 2 angka tahun notifikasi, 2 jenis produk, dan 5 nomor urut notifikasi produk yang didaftarkan pada pabrik. Selanjutnya nomor batch. Nomor batch yang kami rancang yaitu 20311. Rinciannya, digit 1 menunjukkan diproduksi untuk tahun yaitu tahun 2020. Yang kedua, digit 2 menunjukkan kode produk. Digit 4, 5, dan 6 menunjukkan urutan produksi. Selanjutnya, modifikasi formula. Adapun bahan-bahan yang kami modifikasi yaitu asam stearat dengan konsentrasi 6,5%. Range penggunaannya yaitu 1-20%. Adapun fungsi bahan dalam formula ini yaitu pengeras dan penstabil busa. Yang kedua, coconut oil dengan konsentrasi 15% yang berfungsi sebagai pelembut. Selanjutnya, minyak zaitun dengan konsentrasi 6% difungsikan untuk mengurangi iritasi dan sebagai pelembut. NaOH 30% diberikan konsentrasi yaitu 20% yang memiliki fungsi sebagai penetralisir asam. Gliserin 12% difungsikan sebagai humektan, etanol 96% sebagai pengawet antimikroba, sukrosa atau gula 10% membantu terbentuknya transparansi sabun. Selanjutnya asam sitrat dengan konsentrasi 4,5% sebagai agen penghelat, Aquades 4,4% sebagai pelarut, dan zat aktif yaitu ekstrak lengkuas yang diberikan konsentrasi 1% difungsikan sebagai zat aktif. Selanjutnya saya akan menguraikan mengenai uraian bahan yang digunakan dalam formulasi ini. Yang pertama yaitu asam stearat dengan nama resmi Acidum stearicum. Nama sinonimnya yaitu asam stearat. Pemberiannya zat padat, keras, mengikat, menunjukkan susunan hablur, putih atau kuning, pucat mirip lemak lilin. Kelarutan yaitu praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol 95%, dalam 2 bagian kloroform P, dan dalam 3 bagian ether P. Adapun fungsinya yaitu sebagai zat pelarut pada sediaan topikal. Adapun konsentrasi atau range penggunaan yaitu 1-20%. Yang kedua yaitu bahan tambahan coconut oil. Nama resminya yaitu Oleum coccus
Nama sinonimnya yaitu minyak kelapa. Pemberiannya berupa cairan jernih, tidak berwarna atau kuning pucat, bau khas, dan tidak tengik. Kelarutan, larut dalam 2 bagian etanol 95% P atau pada suhu 60 derajat Celcius. Berfungsi sebagai pelembut dengan stabilitas, yaitu saat terpapar udara, minyak dengan mudah teroksidasi dan menjadi tengik, menimbulkan bau tidak sedap dan rasa yang kuat. Selanjutnya yaitu minyak zaitun, dengan nama resmi Oleum olivae, nama sinonimnya yaitu minyak zaitun. Pemberiannya cairan kuning atau kuning kehijauan, bau lemah, tidak tengik, rasa khas, pada suhu rendah sebagian atau seluruhnya akan membeku. Sukar larut dalam etanol 95% P, mudah larut dalam kloroform P dan dalam ether P, dan dalam ether minyak tanah P. Adapun fungsinya digunakan untuk mengurangi iritasi yang disebabkan oleh minyak kelapa dan sebagai pelembut. NaOH, dengan nama resmi natrihidroksidum, sinonimnya yaitu natrium hidroksida. Adapun berat molekulnya yaitu 40,00. Pemberiannya bentuk batang, butiran, massa hablur atau keping, kering, keras, rapuh, dan menunjukkan susunan hablur putih, mudah meleleh, basah, sangat alkalis dan korosif, segera menyerap karbon dioksida. Adapun kelarutannya yaitu sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol 95% P. Fungsi dari natrium hidroksida yaitu sebagai agen alkali. Adapun rumus molekulnya yaitu NaOH. Selanjutnya gliserin, dengan nama resmi gliserolum, sinonimnya yaitu gliserol atau gliserin. Rumus molekulnya yaitu C3H8O3. Adapun berat molekulnya yaitu 92,10. Pemberiannya cairan seperti sirup, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis, diikuti rasa hangat, dan higroskopik. Kelarutannya yaitu dapat campur dengan air dan dengan etanol 95%. Praktis tidak larut dalam kloroform P, dalam ether P, dan dalam minyak lemak. Fungsinya yaitu sebagai humektan. Adapun humektan yaitu untuk mengontrol perubahan kelembapan suatu sediaan dalam wadahnya dan mengontrol kelembapan kulit ketika sedang diaplikasikan. Range penggunaannya yaitu tidak kurang dari 30%. Selanjutnya yaitu etanol. Adapun nama resminya yaitu etanolum. Nama sinonimnya yaitu etanol atau alkohol. Pemberiannya cairan berwarna jernih, mudah menguap dan mudah bergerak, bau khas, rasa panas, mudah terbakar, dan memberikan gala biru yang tidak berasap. Adapun fungsinya yaitu sebagai pengawet antimikroba, disinfektan, dan penetran kulit. Range penggunaan yaitu lebih dari 10% dan sebagai pengawet antimikroba. Selanjutnya yaitu asam sitrat, dengan nama resmi Acidum citricum. Nama sinonimnya yaitu asam sitrat. Pemberiannya hablur tidak berwarna atau serbuk putih, tidak berbau, rasa sangat masam, agak higroskopik, merapu dalam udara, kering dan panas. Kelarutannya larut dalam kurang dari 1 bagian air dan dalam 1,5 bagian etanol 95% P. Sukar larut dalam ether P. Fungsi sebagai agen penghelat yaitu mencegah terjadinya oksidasi pada proses pemanasan dan sebagai pengawet dan dalam pengaturan pH. Selanjutnya penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya yaitu aqua destillata, dengan nama resmi aqua destillata.
dengan sinonim yaitu air suling. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Adapun rumus molekulnya yaitu H2O. Berat molekulnya yaitu 18,02. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik dan fungsinya sebagai pelarut. Selanjutnya perhitungan bahan. Yang pertama, perhitungan bahan persatuan. Adapun hasil perhitungan bahan seperti yang telah ditampilkan di slide PPT, berupa ekstrak lengkuas 1% dihasilkan 0,5 gram, coconut oil 7,5 gram, minyak zaitun 3 gram, NaOH 30% sebanyak 10 gram, gliserin 6 gram, etanol 96% yaitu 7,5 gram, sukrosa yaitu 5 gram, asam sitrat yaitu 2,25 gram, asam stearat yaitu 3,25 gram, aquades yaitu 5 mili. Perhitungan yang kedua yaitu perhitungan bahan per batch, seperti yang sudah ditayangkan pada slide PPT. Ekstrak lengkuas yang dihasilkan yaitu 3 gram, coconut oil 45 gram, minyak zaitun 18 gram, NaOH 30% sebanyak 60 gram, gliserin 36 gram, etanol 96% yaitu 45 gram, sukrosa sebanyak 30 gram, asam sitrat sebanyak 13,5 gram, dan asam stearat sebesar 19,5 gram, aquades sebesar 60 mili. Selanjutnya, prosedur kerja. Adapun prosedur kerja dalam pembuatan formulasi sediaan sabun padat transparan, yang pertama, bagian ekstraksi, yaitu disiapkan alat dan bahan, diambil 30 gram serbuk kasar simplicia yang dimaksud yaitu simplicia lengkuas, dan diekstraksi secara maserasi dengan etanol 70% sebanyak 3 liter. Dilakukan proses maserasi selama 3 hari di tempat yang terlindung dari sinar matahari sambil diaduk sesekali. Kemudian hasil maserasi disaring dan dikumpulkan filtratnya dan dikasatkan menggunakan rotavapor suhu 50 derajat Celcius sebesar 50 rpm hingga diperoleh ekstrak etanol lengkuas. Selanjutnya, prosedur pembuatan sediaan sabun padat transparan. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, ditimbang semua bahan sesuai perhitungan. Yang ketiga, dilebur asam stearat dengan suhu 60 derajat Celcius dalam gelas piala di atas penangas air. Yang keempat, ditambahkan campuran minyak, yaitu minyak kelapa dan minyak zaitun. Kemudian dihomogenkan campuran tersebut. Setelah homogen, baru ditambahkan larutan NaOH 30% ke dalam gelas piala. Jika sudah mencapai suhu 70 derajat Celcius, kemudian diaduk selama 2-4 menit hingga terbentuk sabun atau massa sabun. Suhu diturunkan hingga 50 derajat Celcius dan ditambahkan campuran gliserin, sukrosa, asam sitrat yang terlebih dahulu dilarutkan dalam air panas. Campuran diaduk sekitar 7-10 menit hingga campuran tersebut homogen. Selanjutnya, ditambahkan sebagian etanol 96% secara perlahan-lahan hingga terbentuk larutan yang bening. Kemudian, ekstrak lengkuas dilarutkan dalam sisa etanol dan ditambahkan pada campuran yang telah dibuat tadi atau campuran basis sabun. Kemudian diaduk hingga suhu 40 derajat Celcius hingga campuran tersebut homogen. Setelah homogen, campuran tersebut dituang ke dalam cetakan sabun dan didiamkan selama kurang lebih 24 jam pada suhu ruang. Selanjutnya, evaluasi sediaan. Adapun evaluasi sediaan untuk sabun padat transparan, yang pertama ada uji organoleptik.
Uji organoleptik dilakukan terhadap warna atau transparansi, tekstur, kesan kesat, aroma, dan bentuk sediaan sabun padat transparan. Selanjutnya, uji efektivitas. Uji efektivitas ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas sabun transparan anti jamur terhadap jamur uji. Yang ketiga, uji pH. Bertujuan untuk melihat pH sediaan sabun padat transparan yang berpengaruh pada sifat iritasi kulit. Adapun standar pH untuk sabun mandi pada kulit yaitu 9-11. Selanjutnya, uji busa. Busa merupakan salah satu parameter yang penting dalam penentuan mutu sabun mandi. Selanjutnya, uji kekerasan. Tingkat kekerasan ditentukan dengan mengukur kedalaman jarum penetrasi pada sabun. Semakin tinggi kedalaman penetrasi jarum menunjukkan bahwa suatu sampel semakin lunak. Bila sabun terlalu lunak, maka akan menyebabkan mudah larut dan sabun tersebut akan cepat rusak. Slide selanjutnya merupakan contoh kemasan dan contoh etiket yang kami gunakan pada formulasi sediaan sabun padat transparan ekstrak lengkuas. Baik, itulah tadi video presentasi saya mengenai formulasi sediaan sabun padat transparan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.